YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Polisi menangkap pelaku penganiayaan terhadap karyawan toko ikan hias di Kota Jambi yang aksinya terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Motif pelaku lantaran sakit hati tak terima istrinya digoda korban. Pelaku pembacokan TKP Potlot. Aparat kepolisian Resmo Polda Jambi meringkus Rudi Amin alias Aming 42 tahun pelaku penganiayaan di Jalan Insinyur Juanda, Kota Baru, Jambi. Polisi menggeledah rumah pelaku dan menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya senjata tajam yang digunakan saat menganiaya korban. Pelaku langsung digelandang ke Polsek Kota Baru, Kota Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya aksi pelaku menyerang korban Hadianto terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Tak hanya mengejar korban yang merupakan rekan dari pelaku juga menganiayanya menggunakan senjata tajam. Akibatnya, korban mengalami sejumlah luka aniaya dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Diketahui penganiayaan dilatar belakangi sakit hati pelaku yang tak terima istrinya digoda oleh korban. Sementara korban yang menolak meminta maaf dan berakhir cekcok antara pelaku dan korban. Bermula dari ribut menurut pengakuan tersangka, istri dari tersangka digoda oleh korban. Dia mengatakan ingin sama istri saya sambil menunjuk ke arah kamar hotel, Pak. Permintaan maaf itu hanya dianggap sebagai suatu candaan. Dia bilang kalau melawan datang ke toko saya, katanya kan. Saya tanya, ngapa kamu gitu? Gak perlu sampai gitulah. Berarti bukan mantan pacar toko ya? Enggak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Kota Baru, Kota Jambi dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Seorang suami membunuh istrinya sendiri usai terlibat cekcok di sawah di Desa Buangin, Luwu, Sulawesi Selatan. Pelaku mengaku cemburu korban kembali dekat dengan mantan suaminya. Warga Dusun Tarue, Desa Buangin, Kabupaten Luwu Utara gempar saat mendapati lince butu tewas bersimbah darah di pematang sawah. Wanita 46 tahun ini meregang nyawa dibunuh suaminya sendiri, Mardi, warga Dusun Rante Bone, Luwu Utara. Pelaku mengaku cemburu saat mengetahui korban kembali dekat dengan mantan suaminya. Saat terlibat cekcok, pelaku yang tidak bisa menahan emosi akhirnya menganiaya korban menggunakan senjata tajam hingga tewas. Nama pelakunya Mardi, 41 tahun. Korbannya istrinya sendiri, namanya Lince Butu, dia berumur 46 tahun. Motifnya si suami ini atau si pelaku cemburu kepada mantan suaminya, suami pertamanya, karena si pelaku ini adalah suami keempat. Jasad korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara pelaku kini diperiksa intensif dan ditahan di Polres Luwu Utara. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, seorang suami tega membunuh istrinya menggunakan pisau buah. Pembunuhan dipicu api cemburu sang suami yang melihat istrinya berbincang mesra melalui saluran telepon dengan pria lain. Aparat Polresta Mataram menangkap MA, pelaku pembunuh HA yang tak lain istrinya sendiri di wilayah Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kasus pembunuhan istri oleh suaminya sendiri ini dipicu api cemburu sang suami yang menduga istrinya berselingkuh dengan pria lain. Peristiwa bermula ketika pelaku melihat istrinya berbicara mesra saat menerima telepon dari seorang pria yang diduga selingkuhannya. Tak terima melihat sang istri bermesraan dengan pria lain di sambungan telepon, pelaku menegur korban. Pelaku dan korban sempat cekcok. Korban berkata kasar yang dianggap pelaku sebagai sebuah penghinaan. Tak kuat menahan emosi, pelaku mengambil pisau yang berada di atas meja dan langsung menusuk leher korban hingga mengalami pendarahan hebat. Tugas memeriksa barang bukti mobil pick-up yang digunakan pelaku saat membawa korban mengalami pendarahan sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhirnya.
Korban ini oleh tersangka dibawa dimasukkan ke dalam mobil pick-up, mobil buah tersebut. Nah, kemudian sempat dibawa ke rumah sakit Karangujung. Ya. Namun karena mungkin parah, pihak rumah sakit menolak dan disarankan untuk langsung ke rumah sakit Bayangkara. Pasca pembunuhan, duka menyelimuti suasana pemakaman HA di Desa Terong Tawah, Labu Api, Lombok Barat. Ratusan warga dan kerabat turut hadir mengantarkan HA ke tempat peristirahatan yang terakhir. Keluarga shock mendengar kabar tewasnya HA secara mendadak dan tidak wajar. Pasalnya korban dikenal sebagai pribadi yang baik dan mudah bergaul. Buat pelakunya sih ya biar dapat hukuman yang setimpal. Bagaimana keseharian atau pribadi korban? Sehariannya orangnya baik, ramah sama keluarga, sama tetangga, sama keluarga. Keluarga menyerahkan sepenuhnya kasus pembunuhan kepada pihak kepolisian. Seorang pria di Jember, Jawa Timur membunuh sahabat karibnya. Dirinya marah dan kecewa lantaran korban ternyata menjalin hubungan terlarang dengan istrinya selama 6 tahun. Sukari, warga desa Cakru, Kecamatan Kencong, Jember ini menghembuskan nafas terakhir akibat luka bekas senjata tajam di sekujur tubuhnya. Sukari tewas setelah berduel dengan sahabatnya sendiri bernama Tauhid. Sebelumnya, perkelahian dua pria yang dikenal bersahabat karib ini menggemparkan warga desa Cakru. Sukari kemudian ditemukan bersimbah darah di samping rumahnya. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara juga menyita satu senjata tajam yang digunakan Tauhid menganiaya Sukari. Tauhid langsung ditangkap dan dibawa untuk diperiksa dan ditahan di Polres Jember. Di hadapan polisi, pelaku mengaku dirinya kecewa dan sakit hati lantaran mengetahui korban ternyata selama 6 tahun terakhir telah menjalin hubungan terlarang dengan istrinya. Tidak mampu menahan lagi amarahnya, pelaku mendatangi korban di rumahnya untuk menyelesaikan masalah perselingkuhan ini yang berujung dengan perkelahian. Korban akhirnya tak berdaya setelah dianiaya pelaku menggunakan senjata tajam yang sudah disiapkannya. Dari hasil pemeriksaan kemudian olah TKP rekan-rekan Polsek dan Polres masih tetanggaan. Jadi antara korban dengan tersangka masih tetangga. Dapatkan adalah motif sakit hati, tapi ini akan kita dalami lagi nanti pada saat pemeriksaan. Sementara itu usai diotopsi di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember, jenazah Sukari dipulangkan ke rumah duka dan disambut keluarga dan kerabat. Warga masih tidak percaya Tauhid tega membunuh Sukari yang tinggal bersebelahan rumah dan bersahabat sejak lama. Jenazah Sukari kemudian disucikan lalu dikebumikan di tempat pemakaman umum Desa Cakru. Belum bisa bangkit dari patah hati yang dialaminya, seorang pemuda di Kendari, Sulawesi Tenggara gelap mata hingga menganiaya kekasih mantan pujaan hati. Korban dianiaya menggunakan senjata tajam saat sedang tidur di kamar kosnya. Pria berinisial MH ini hanya bisa pasrah saat digelandang ke ruang penyidik Polsek Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara. MH ditangkap polisi akibat menganiaya seorang pemuda yang sedang tidur di kamar kosnya di Lorong Jitu, Mata Iwoi, Kecamatan Huwawa, Kota Kendari. Penganiayaan ini berawal saat pelaku yang patah hati mengetahui jika mantan kekasihnya sudah memiliki pacar baru, yakni korban. Pelaku yang cemburu dan marah kemudian mendatangi korban di rumah kosnya. Pelaku menganiaya korban yang sedang tidur menggunakan senjata tajam. Akibat penganiayaan ini, korban terluka di wajah dan pinggang terkena senjata tajam hingga harus dirawat di rumah sakit. Pelaku datang, sudah membawa sebilah parang. Namun yang ada di kos itu sudah tidak ada orang lain kecuali korban yang sementara tidur di dalam kos. Kemudian pelaku memasuki kos korban dalam posisi terbaring tidur. Pelaku langsung melakukan penganiayaan. Akibat ulahnya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Baruga dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara.
Dendam karena sering diejek, seorang pemuda membunuh teman kecilnya menggunakan pisau. Realita segera kembali.